Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Ya, mitra bisnis, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagian dari pelayanan aktivitas bisnis di Indonesia secara khusus pada wilayah jasa keuangan. Kalau kita lihat dalam mekanisme pembentukan kontrak juga itu sudah diatur bahwa walaupun tidak ada yang salah dengan kontrak baku, ya kan? Tapi pada undang-undang pasal 18 dari Undang-Undang Konsumen itu sudah diatur bahwa di dalam kontrak baku itu tidak boleh masuk klausula-klausula yang bersifat katakanlah menjerat atau klausula-klausula yang bersifat membebaskan katakanlah pelaku usaha dengan begitu saja gitu ya. Atau misalnya contohnya klausula yang mengatakan kalau barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat pada pasal 1504 KUH Perdata ya kan, walaupun dikatakan dalam kwitansi barang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan itu tetap boleh dikembalikan kalau dia mempunyai cacat ya, cacat tersembunyi gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu sudah diatur gitu kan. Jadi artinya apa? Dalam proses pembentukan atau hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan para konsumennya, itulah haruslah dibangun dalam satu bentuk hubungan hukum yang memberikan informasi terlebih dahulu seluas-luasnya pada konsumen, sehingga konsumen mempunyai informasi yang cukup. Sebenarnya tidak hanya sekedar untuk mengatakan bahwa supaya konsumen tadi tidak menggugat, tidak, tapi harus dilihat pada sisi lain. Ketika orang mengerti, maka orang akan lebih bebas untuk mengambil satu sikap, maka orang akan lebih memahami konsekuensinya, maka orang akan lebih rela ya kan untuk mengatakan atau mengakui kesalahan. Tapi yang terjadi kalau misalnya katakanlah misalnya contohnya dikasih satu draft kontrak atau satu draft perjanjian yang misalnya kecil-kecil huruf diketik misalnya Times Roman 9 udah itu dicetak lagi warna kuning gitu kan. Kan ini kan secara maksud kan dia memang sudah dimaksudkan bukan untuk supaya bisa dibaca gitu. Jadi hal-hal yang bersifat menjerat tadi dia sengaja simpan dan dia buat dalam bentuk ketikan yang kecil. Walaupun sekarang secara tegas itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Kalau kita lihat seperti polis asuransi kan sudah diharuskan berbahasa Indonesia gitu. Sehingga orang-orang yang tidak bisa misalnya berbahasa Inggris memahami. Kadang-kadang kan kita juga lucu juga di Indonesia. Kalau misalnya coba naik taksi deh, ya kan? Itu kan semua misalnya barang yang tulisan-tulisan di taksi itu semua berbahasa Inggris gitu, ya kan? Jadi kadang-kadang kita kasihan juga melihat para penumpang yang nggak bisa bahasa Inggris. Dia ngerti nggak sih semua tulisan-tulisan itu? Ya jadi banyak kadang-kadang notis-notis yang berada atau peringatan-peringatan yang berada di bangunan-bangunan atau di wilayah umum ditulis berbahasa Inggris. Padahal tidak semua orang bisa memahami itu. Jadi penggunaan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat yang paling memungkinkan yang untuk dipahami banyak orang itu menjadi satu dasar untuk memastikan bahwa secara maksimum konsumen sudah mendapatkan informasi gitu. Nah sekarang kalau kita lihat berhubungan dengan undang-undang konsumen, memang dilihat di sana ketika terjadi dispute antara pelaku usaha dengan konsumen, maka konsumen tadi berdasarkan undang-undang konsumen dia berhak untuk mengajukan langkah hukum ya, baik itu ke pengadilan atau non pengadilan. Nah di sini memang disediakan adanya satu alternatif penyelesaian sengketa itu dengan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen tadi secara umum tidak di pengadilan. Kalau di pengadilan kan dia pergi. Nah pada umumnya kalau kita lihat banyak alasan kenapa orang tidak pergi ke pengadilan, ya kan? Misalnya jumlah klaimnya terlalu kecil gitu loh, selain dari masa waktu yang panjang gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya jumlah klaim terlalu kecil, orang enggan gitu ya untuk membawa ke pengadilan karena dibandingkan dengan biaya mendaftarkan, masa waktu berperkara, pemahaman dia terhadap proses peradilan ya, itu membuat dia kadang-kadang suka enggan. Dia pengen kepada satu aktivitas penyelesaian yang lebih rileks, yang lebih sederhana gitu. Sehingga memang disinilah dihadirkan satu penyelesaian di luar pengadilan ya, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini adalah satu bentuk besar ya. Tapi kita lihat terakhir ini OJK sendiri sudah mencoba melihat bagaimana untuk memastikan bahwa pelaku usaha jasa keuangan yang merupakan aktivitas bisnis yang berada dalam wilayah pengawasan mereka ini juga memaksimalkan satu proses pelayanan yang benar dan patut gitu loh. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.